Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, adik-adik, jamaah kajian menjelang buka puasa Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan, rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita pada sore hari ini untuk thalabul ilmi menjelang buka puasa. Ada waktu sekitar 15 menit. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar salah satu subbab fasal bab dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni bab ke-224, bab fi masail minas saum, yakni masalah-masalah berkaitan dengan puasa. Kitab Riyadhus Shalihin itu isinya hadis-hadis. Nah, kita belajar hadis, nanti juga ada kutipan ayat supaya seimbang. Karena kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, siapa orang yang berkumpul yang di dalamnya dikaji Al-Quran, maka akan dikelilingi oleh para malaikat. Nah, jadi kita tadi sudah baca Al-Qurannya, insya Allah di sekeliling kita itu ada malaikat. Termasuk malaikat maut tidak? Halo? Ya, malaikat rahmah. Malaikat maut itu tidak akan memberi kabar kepada kita. Jadi adanya mendadak, tergantung instruksi dari Allah. Si fulan datangi, wahai malaikat maut, datang. Mau dia masih muda, dia masih segar, masih sehat, tapi kalau sudah ajalnya tiba, maka siaplah tugas dari malaikat maut. Kita itu ditemenin oleh dua malaikat raqib atid dan selalu diintai oleh malaikat maut. Ya, siapa itu? Israil. Ya. Nah, ini temanya bukan itu, takut-takutin ya. Oke, yang pertama hadis, nanti ada 4 hadisnya, 2 hadis terakhir itu mirip. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza nasiya ahadukum fa'akala aw syariba fayutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, apabila seseorang itu lupa kemudian ia makan, minum, dia itu sedang berpuasa, falyutim shaumahu, maka sempurnakan puasanya atau selesaikan puasanya atau lanjutkan puasanya. Apa kata alasannya? Fa innama, sungguhnya yang hal itu, at'amahullahu, Allah memberikan makan kepada orang itu, wasaqahu, dan minum. Ini intinya apa ini? Kalau ada orang sedang berpuasa kemudian dia lupa, nasia, dia makan, dia minum, sedang berpuasa, lupa. Karena lupa, maka lanjutkan saja. Bukan lanjutkan makanan minumnya, lanjutkan puasanya. Begitu sedang mau minum misalnya, alhamdulillah sedang puasa,
lanjutkan puasanya sampai maghrib. Ini jelas hadisnya. Katanya fal yatim saumahu, maka sempurnakanlah atau tamatkanlah puasanya. Ini apa pelajarannya? Pelajarannya bahwa kalau ada orang yang sedang berpuasa kemudian dia makan dan minum karena lupa, maka tidak ada qadha, tidak ada kafarat bagi dia. Artinya nggak usah qadha, nggak usah bayar kafarat, nggak usah. Tetapi apa? Lanjutkan puasanya. Malah itu disebutkan, dipuji di sini. Fa inna ma at'amahu Allah. At'amahu, memberikan makan kepada si orang yang lupa itu Allahu Allah. yakni Allah memberikan makan kepada orang itu. Wasaqahu, dan juga minum. Artinya ketika jenengan puasa kok lupa makan dan minum, itu sudah dapat rezeki dari Allah. Alhamdulillah bisa makan dan minum gratis ya. Maksudnya itu dalam keadaan lupa. Ya, kalau kecuali dengan catatan kalau dia lupanya dibuat-buat meskipun sedikit, itu maka dia harus membayar qadha atau kafaratnya. Tidak berlaku kalau benar-benar lupa ya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu ada toleransinya bagi orang yang lupa. Maka apa? Islam tidak memvonis perbuatan seseorang karena atas dasar lupa. Ya. Nah, nggak mungkin juga kalau lupa sampai segelas habis ya. Atau 2 gelas malah tambah makan nasinya. Nah, itu bukan lupa, itu paling pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa itu atau dibuat-buat, maka tidak berlaku hadis ini. Dia harus batalin, malah batalin sudah. Jadi tidak sah lagi puasanya, tetapi nanti dia harus membayarnya atau menggantinya di hari lain. Ya, kalau pas bulan puasa berarti setelah Ramadan, ya, setelah 1 Syawal. Itu hadis yang pertama. Intinya kalau orang lupa sedang puasa lalu makan dan minum, lanjutkan. Nah, ini biasanya senang kalau anak-anak kecil. Kalau bapak-bapak ini kayaknya sudah nggak berlaku ya, mesti kelingan. Hadis yang kedua atau yang hadis yang ke 1251 dalam kitab urutan kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa an Laqib bin Sabirah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu, qala asbigil wudu wa khalil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Dari sahabat Laqib bin Sibrah, ia bertanya kepada Rasul. Qultu, aku berkata, maksudnya lah bertanya. Laqib ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong dong beritahu aku tentang wudu, anil wudu, tentang wudu. Lalu kata Rasul, asbigil wudu, sempurnakanlah wudu. Asbigil wudu, sempurnakanlah wudu. Dijelaskan lagi lebih detailnya seperti apa? Di antaranya adalah khalil bainal asabi', basuhlah di sela-sela jari tangan, jari kaki itu di sela-selanya diusap. Jadi wudunya tidak asal atasnya saja, tapi di antara jari dengan jari pun khalil. Di sela-sela jarinya dibasahi, dibasuh. Kemudian apa lagi? Wa baligh fil istinsyaq. Baligh itu artinya sampai ya, tetapi ini dimaknai dengan lebihkan. Wa baligh anil intinsyaq, yakni lebihkan ketika menghirup air ke hidung, air hidung sampai ke rongga sini, lalu dikeluarkan lagi, istinsyaq. Ada kecualinya, illa antakuna soiman, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Ini bab ini, hadis ini setidaknya menerangkan bahwa kalau tentang wudu, sempurnakan wudu. Kalau dalam penjelasannya itu disebutkan syarat rukun sahnya itu dipenuhi, rukun-rukun wudunya dipenuhi. Jangan sampai nggak berurutan. Ya, tangan, habis itu kaki, habis itu baru kumur misalnya. Nah, itu tidak bisa. Meskipun semua yang terpenuhi rukunnya, tapi kalau rukun terakhir tertib berurutan tidak terpenuhi, maka tidak sah wudunya, tidak disebut sebagai wudu, apalagi asbigil wudu. Mengenai asbigil wudu ini ada dalam hadis yang lain,
disebutkan bahwa supaya seseorang itu diangkat derajatnya, kemudian dihapuskan dosa-dosa kecilnya, asbigil wudu. Atau dalam asbigil kan itu fi'il amr ya, isbahul wudu, artinya menyempurnakan wudu. Dalam hadis itu disebutkan bagaimana menyempurnakannya, tetap memenuhi rukun-rukun wudu meskipun dalam keadaan makruh. Maksudnya keadaan yang dibenci itu karena dinginnya. Misalnya pagi-pagi dingin banget, wudunya cepat, nggak bisa ya. Kalau mau dihapus dosanya, diangkat derajatnya, maka wudulah dengan sempurna, asbigil wudu. Kalau di sini menggunakan fiil amr, asbigil. Kalau dalam hadis yang lain isbaghul wudu, sama-sama artinya menyempurnakan wudu. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, statusnya adalah hadisun hasan. Jadi kan hasan dan sahih lagi ya. Jadi Muhammadiyah itu menggunakan hadisnya bukan yang sahih saja, tapi yang al-maqbulah, yang diterima, yakni bisa yang hasan, bisa yang sahih. Sahihnya hasan, di bawahnya sahih ya. Baik, yang berikutnya, berapa menit lagi nih? 5 menit lagi. Hadis, yang tadi itu bahwa tentang wudu ya, lalu ada disunahkan istinsyak ketika wudu itu, bukan rukun wudu tapi sunnah. Jadi sambil setelah cuci tangan, kemudian memasukkan, boleh dengan 2 tangan, jadi hidung lalu kumur-kumur sekaligus, masukin air ke hidung, diserot sini sampai kerasa itu, kemudian dikeluarkan, istinsyak. Ini sudah Allah main aku gitu, terpengaruh ya. Nanti siapa tahu sebelah barat maghribnya lebih cepat. Lanjut hadis yang ketiga dan keempat saya gabung karena mirip-mirip. Ini agak terkait dengan dewasa ini ya, sedikit. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junub min ahlihi summa yaktasilu wa yasumu, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah ini berkata bahwa Rasulullah SAW itu masuk ke fajar waktu subuh, wahwa junub, dan Rasul itu masih dalam keadaan junub, min ahlihi. Kalau diartikan sahabat, dari keluarganya. Ini maksudnya setelah dengan istrinya. Summa yaktasil, kemudian Rasul mandi, wa yasumu, lalu puasa. Artinya kalau Bapak Ibu junub itu keadaan keadaan tidak suci atau berhadas besar, karena faktornya keluar air mani. Apakah karena bersetubuh atau karena mimpi? Tetapi kalau untuk Nabi tidak karena atas dasar mimpi. Ini ditegaskan di sini. Wa an Aisyah wa Ummu Salamah. Nah, ini 2 istri nih. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, 2 orang, Aisyah dan Ummu Salamah. Ini soulmate-an ya, istri yang baik dua-duanya. Karena Rasulullah SAW yusbihu junuban min ghairi hulm summa yasumu. Yusbihu maksudnya Kanjeng Nabi itu masuk ke waktu subuh dalam keadaan junub selain karena mimpi, min ghairi hulmin summa yasumu, kemudian dia berpuasa. Jadi Nabi Muhammad itu kalau orang lain junub bermimpi, kemudian bisa jadi dia keluar air mani ya, ini yang dewasa ini. Tetapi untuk Nabi tidak ada Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW dan para Nabi itu bermimpi kemudian keluar air mani atau berhubungan ketika dalam mimpinya itu. Kenapa? Karena itu adalah pelakunya setan. Nah, Nabi itu tidak bisa bedukai kulmin. Ya, ikhtilam nama lainnya. Oke, baik Bapak Ibu, karena ini sudah waktunya untuk buka puasa, maka saya akhiri kajian menjelang puasa pada sore hari ini dengan bersama baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita batalkan dulu ya. Bismillah.